Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini bersama dengan umat Tuhan di segala tempat. Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Engkau bersama-sama. Tuhan, biarlah ini menjadi satu hari peristirahatan di mana kami boleh memfokuskan diri kami kembali kepada Tuhan. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang besar dan Allah penuh kasih. Kami berdoa kepada Tuhan karena kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Dan Tuhan, waktu kami hari ini ingin membaca firman Tuhan, Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus juga boleh menguasai hati kami dan pikiran kami. Kami sungguh rindu Tuhan supaya kami boleh dijadikan tanah yang subur, di mana firman Tuhan itu boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan siapkanlah hati kami untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian kasih Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Kita akan membaca dua bagian, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 lebih dahulu, kemudian ayat ke-24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan mengundang kita membaca bagian pertama terlebih dahulu. Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka, karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tema kita hari ini adalah bagaimana menumbuhkan hati yang bermisi ya di dalam keluarga kita. Saudara, saya rasa ini satu tema yang penting yang mengingatkan kita apa artinya atau tujuan di dalam kita berkeluarga. Saudara, saya pelayanan di GKI Greenfield dan saya membina juga kelas PMC, ya, kelas pranikah. Dan seringkali ditanyakan kepada pasangan-pasangan muda yang kasmaran dan mereka mau menikah, ya. Dan apa tujuan pernikahan? Saudara, tidak jarang ditemui, ya. Umumnya mereka mengatakan, ya ingin membentuk sebuah keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang happy. Dan saudara, tentu kami sebagai hamba Tuhan harus terus mengingatkan, ya, bahwa tujuan pernikahan Kristen, tujuan keluarga Kristen bukan untuk mengejar happiness untuk diri, ya, tetapi ada sebuah purpose, ada sebuah panggilan, ya, dan salah satunya kita lihat di sini adalah panggilan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, panggilan untuk bermisi. Nah, dalam bagian yang kita baca secara khusus kita akan menyoroti, ya, peran dari sebuah keluarga, yaitu sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Ya, bagaimana suami istri ini ternyata memiliki peran yang penting di dalam misi Paulus di Korintus. Sama-sama kita akan membahas bagian ini. Saudara, yang pertama mengatakan bahwa Paulus baru saja melakukan pekerjaan misi di Athena. Kemudian dia pergi menuju Korintus. So, Korintus adalah pada saat itu salah satu kota pusat perdagangan, ya, karena lokasi Korintus itu dianggap sangat strategis. Ya, kapal-kapal dari berbagai wilayah itu akan berlabuh di kota Korintus. Sehingga saudara, ini menjadi lokasi yang ideal untuk bermisi. Ya, bayangkan kalau para pedagang itu kemudian bisa dimenangkan, ya, bisa diinjili dan bertobat, maka mereka akan kembali ke wilayah masing-masing dan mereka juga bisa menjadi penginjil, ya. Injil itu bisa disebarkan di mana-mana. Nah, tetapi saudara, penduduk Korintus itu menyembah
seorang dewi, ya, yang namanya Dewi Aphrodite, ya, atau dikenal juga dengan Dewi Venus. Saudara, itu adalah Dewi Cinta. Nah, saudara, di dalam pemujaan Dewi Cinta, Dewi Venus itu, saudara, mereka memiliki banyak pelacur kuil, ya, sejumlah besar pelacur kuil. Sehingga saudara bisa bayangkan bahwa tingkat imoralitas di Korintus itu begitu tinggi. Karena saudara, mereka boleh melakukan prostitusi, bahkan dianjurkan, ya, bersama dengan para pelacur itu atas nama agama. Jadi di tengah-tengah kota yang begitu metropolitan sekaligus penuh dosa itu, Paulus hendak menjalankan misinya. Nah, saudara, bagaimana strategi yang dijalankan? Biasanya saudara, Paulus dan para rasul akan masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi atau sinagoge, ya. Saudara, di berbagai kota pada masa itu orang-orang Yahudi selalu ada, ya. Dan saudara, mereka berdagang, ya, bisnis, dan saudara, mereka akan memiliki rumah ibadat. Tapi saudara, tentu Paulus waktu tiba ke Korintus sendirian, saudara, dia membutuhkan, ya, seorang rekan kerja. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan apa yang Paulus butuhkan, yaitu Tuhan mempertemukan Paulus dengan sepasang suami istri ini, ya, Aquila dan Priscilla. Nah, saudara, siapa Aquila dan Priscilla ini? Ternyata saudara, dikatakan bahwa pasangan ini baru saja datang dari kota Roma, dari Italia. Dan saudara, kepindahan ini kalau kita menyelidiki sejarah dan juga dicatat di sini, ternyata merupakan kepindahan yang di luar rencana. Saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Menurut catatan sejarah, saudara, di Roma itu terjadi sebuah keributan di antara orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang-orang Yahudi ada di mana-mana, juga di kota Roma, ya, ibu kota pada saat itu. Dan saudara, ada pertikaian antara orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dengan yang tidak. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menganiaya, ya, orang-orang Kristen Yahudi itu. Dan saudara, tengah-tengah keributan seperti itu, kaisar yang menjabat namanya adalah Kaisar Claudius. Nah, saudara, dia nggak peduli, ya, yang mana yang benar, yang Kristen atau yang Yahudi bukan Kristen. Saudara, dia nggak peduli, pokoknya tidak boleh ada keributan. Maka semua orang Yahudi itu diusir dari Roma, ya. Dan saudara, maka pergilah Aquila dan Priscilla dari Roma, ya, ke kota Korintus. Dan waktu sampai di Korintus, ya, tinggal beberapa saat berjumpalah mereka dengan Rasul Paulus. Nah, sampai sini kita akan sedikit menafsirkan, ya, apakah ini sebuah kebetulan? Nah, saudara, tentu kita percaya kepindahan Aquila Priscilla itu tidak kebetulan, ya. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin. Saudara, bisa jadi ketika di Roma mereka menghadapi penganiayaan sebagai pengikut Kristus. Saudara, tentu bukan hal yang mudah, ya, harus pindah dari kota Roma di mana mereka mungkin sudah settle, lalu mereka harus pergi ke tempat yang mungkin asing, ya, memulai segala sesuatu dari nol. Tetapi siapa sangka justru di Korintus kehadiran mereka ini menjadi pertolongan bagi Paulus yang saat itu belum kenal siapa-siapa. Lalu dikatakan bahwa Paulus singgah di rumah mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kebetulan tanda kutip, ya, mereka sama-sama tukang kemah, ya, sehingga mereka bisa kerja bersama-sama. Nah, saudara, kita bisa melihat betapa Tuhan itu, ya, mempersiapkan jalan bagi Paulus untuk bisa melayaninya. Nah, saudara, kemudian di bagian selanjutnya dikatakan bahwa setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat Yahudi untuk memberitakan Injil, baik kepada orang Yahudi maupun saat itu orang-orang Yunani yang tertarik, ya, masuk ke rumah ibadat Yahudi. Sampai kemudian Silas dan Timotius datang dari Makedonia. So, diperkirakan bahwa Silas dan Timotius itu membawa persembahan kasih, ya, dari saudara-saudara seiman mereka, ya, dari tempat-tempat lain, sehingga Paulus kemudian bisa lebih fokus di dalam penginjilan, ya, dan dia bersaksi secara penuh kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara, lalu singkat cerita, Paulus melanjutkan perjalanan misinya, ya, ke Efesus, dan dia memang ditemani oleh Aquila dan Priscilla. Di Efesus itu kemudian ternyata Paulus hanya tinggal sebentar saja,
sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Antiokhia. Sehingga Aquila dan Priscilla tinggal di Efesus. Nah, di ayat 24 sampai ayat 28 yang kita baca ya, yang akan kita baca sekarang, penulis kitab kembali memperlihatkan peran pasangan suami istri ini di dalam perluasan pemberitaan Injil. Ya, saya akan bacakan buat kita. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Dia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat dia berbicara dan dengan teliti dia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, ia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat dia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Dan ketika Aquila dan Priscilla tinggal di Efesus, Paulus sudah nggak ada, datanglah seorang bernama Apolos. Apolos ini orang Yahudi, dia berasal dari Alexandria. Alexandria itu kota terbesar kedua sesudah Roma pada saat itu, yang kota yang berbudaya dan sangat berpendidikan tinggi. Nah, seperti Paulus, Apolos itu mendatangi sinagoge atau rumah ibadat Yahudi dan kemudian mulai mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dikatakan bahwa Apolos itu hanya mengetahui baptisan Yohanes, sehingga ajarannya itu dirasakan kurang lengkap oleh Aquila dan Priscilla. Ya, maka dibawalah Apolos ke rumah mereka dan diajari doktrin-doktrin yang lebih lengkap dan utuh. Nah, saudara, sampai sini kita bisa bertanya ya, kok bisa pasangan ini punya pengetahuan Alkitab, punya pengetahuan doktrin yang sangat baik? Saudara, mungkin ya karena saudara mereka itu ikut kelasnya Paulus waktu Paulus ada di Korintus. Ya, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Paulus tinggal di Korintus itu selama 1,5 tahun. Tetapi saudara, hal ini menunjukkan bagaimana pasangan ini, ya suami istri ini sama-sama punya kehausan akan firman Tuhan. Ya, mereka haus akan pengajaran yang benar. Bahkan di dalam hal ini mungkin sebetulnya Priscilla itu punya peran yang lebih penting dari Aquila, jadi sang istri ini. Ya, kenapa? Karena terlihat beberapa kali ditulis tiba-tiba Priscilla itu di depan, ya, setelah Priscilla dan Aquila. Tadinya atasnya Aquila dan Priscilla. Ya, jadi saudara, para penafsir Alkitab umumnya melihat nggak normal, ya tiba-tiba nama istri di depan nama suami. Ya, berarti apa? Menunjukkan sangat mungkin peran Priscilla itu lebih besar di dalam hal ini. Ya, jadi saudara, menarik bahwa Alkitab tidak segan-segan memberikan peran penting bagi kaum perempuan yang saat itu sangat tidak dianggap oleh masyarakat. Tapi dia bisa punya pengetahuan yang begitu luas. Nah, saudara, kita tidak tahu secara pasti ya doktrin apa yang kurang dari Apolos. Tapi saudara bayangkan, Apolos membicara yang sangat fasih, dia bisa berdebat, ya orang yang sangat intelijen. Tetapi Apolos ini rendah hati, ya diajak oleh jemaat, ayo ke rumah ya, saya mau ajarkan sesuatu yang lebih lengkap. Dia mau diajar secara privat, ya, dan sepertinya dia cepat menangkap. Nah, ternyata sesudah diajar seperti itu, hasilnya betul-betul positif. Apolos pergi ke Akhaya dan dikatakan menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang Kristen di sana. Dengan penuh semangat dia membuktikan melalui kitab suci, ya berbicara kepada orang-orang Yahudi, membuktikan Yesus adalah Mesias. Nah, saudara, sampai sini maka kita ingin belajar ya apa yang bisa kita teladani dari keluarga Aquila dan Priscilla ini. Saudara, pertama kita bisa lihat Aquila dan Priscilla adalah contoh keluarga yang mendukung penuh
totalitas pekerjaan Tuhan. Kalau kita membaca saudara keseluruhan ya Perjanjian Baru atau tentang Priscilla dan Aquila ini, saudara pasangan ini tidak mendapat panggilan khusus untuk menjadi hamba Tuhan misionaris penuh waktu. Ya, mereka tidak punya panggilan seperti Paulus, mereka tidak terpanggil atau seperti Apolos. Tetapi mereka ikut terlibat mendukung pelayanan misi. So, mereka membuka rumahnya untuk Paulus supaya Paulus bisa tinggal beberapa waktu lamanya dan melakukan misi di Korintus. Bahkan bukan hanya untuk Paulus, tapi mereka juga membuka rumahnya menjadi tempat ibadah bagi orang-orang Kristen di sana. Saat itu belum ada gereja-gereja yang besar, gereja yang muat banyak orang Kristen, maka mereka kebaktian di rumah-rumah. Salah satunya adalah Aquila dan Priscilla. Ya, ini kita bisa lihat dari salam Paulus di akhir surat 1 Korintus. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam dalam Tuhan kepadamu. Jadi waktu pertama kali mereka tiba di Korintus dan memulai usaha mereka, mungkin rumah mereka masih kecil sehingga tidak dipakai oleh tempat ibadah. Ya, kalau kita membaca secara lengkap kisah Rasul 18, Paulus memakai akhirnya rumah di sebelah sinagoge, ya, rumahnya Titius Justus. Tapi mungkin usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan sehingga lama-lama mereka punya tempat yang cukup besar. Dan waktu mereka punya tempat yang besar, mereka mau pakai untuk ibadah jemaat di sana. So, kita bisa belajar dari kemurahan hati mereka, bagaimana mereka memakai apa yang mereka punya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama, saudara ya. Yang kedua, kita ingin bertanya, kenapa bisa? Kok pasangan ini punya hati yang sedemikian berkomitmen untuk mendukung pekerjaan misi? So, saya rasa karena suami istri ini punya visi yang sama. Mereka memiliki kesatuan hati untuk betul-betul mengutamakan pekerjaan Allah. Nah, saudara, saya ajak kita kembali merenung sejenak ya. Waktu mereka harus angkat kaki dari kota Roma, saudara, itu adalah hal yang betul-betul di luar dugaan. Tidak sesuai dengan rencana mereka. Waktu diusir dari kota Roma, sudah bayangin ya, yang udah berkeluarga ya, kira-kira obrolan kita akan seperti apa? Suami istri ini. Bisa saja salah satunya, suaminya atau istrinya merasa kecewa, merasa tawar hati. Kenapa kita diusir? Gara-gara kita jadi orang Kristen. Ya, so mereka sudah cukup stabil dengan kehidupan yang ada di kota Roma. Tapi kemudian harus dipaksa pindah, sudah pasti merepotkan. Ya, sudah bayangkan harus ngurus barang-barang apa semua, harus pindah ke kota lain. Padahal mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kemungkinan besar, ya, sudah perpindahan ini menggoncang kenyamanan mereka. Lalu mereka tiba di kota Korintus. Ketemu sama Rasul Paulus. Saudara, andaikan kalau mereka mengutamakan kenyamanan hidup dan mereka mau pilih aman, mereka tidak akan mau terima Paulus, betul tidak? Resikonya itu terlalu besar. Mereka sudah mengalami hal yang tidak enak waktu di kota Roma. Ya, mereka sangat bisa kapok deh gua. Ya, masa kita mau mengulang lagi semua kerepotan ini dan ketidaknyamanan ini? Kalau sampai gara-gara ikut Paulus, kita kemudian diusir lagi. Tapi saudara perhatikan, sedikit pun mereka tidak mundur dari pelayanan. Mereka malah mendukung misi Paulus sebisa mereka. Kenapa, saudara? Saya percaya karena mereka punya satu visi. Mereka mengutamakan pekerjaan Tuhan. Sehingga waktu ketemu dengan Paulus, sangat mungkin mereka bersuka cita. Wah, ada kesempatan yang lebih besar untuk bekerja bagi Tuhan. Sudah mungkin mereka lama-lama bersyukur ya, diusir dari kota Roma. Kalau nggak diusir, maka kita tidak akan pernah ketemu sama Rasul Paulus.
Sebegitu setianya Aquila dan Priscilla sampai mereka tidak segan berkorban bagi sang rasul. Ini kita bisa lihat di dalam surat Roma. Paulus tuliskan juga Roma pasal terakhir ya. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi saudara, berarti sampai Aquila Priscilla itu berani mempertaruhkan nyawa bagi Paulus. Saudara, kita tidak diceritakan apa yang terjadi, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa pasangan ini begitu satu hati, setia bekerja bagi Tuhan. Yang terakhir saudara, apa yang menjadikan Aquila Priscilla ini begitu bersatu di dalam melayani Tuhan? So, saya rasa salah satu jawabannya adalah bahwa mereka itu pasangan yang bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. So, jadi jelas terlihat ya waktu mereka menjelaskan kitab suci dengan lebih tepat kepada Apolos. Padahal Apolos dikatakan sudah sangat menguasai kitab-kitab perjanjian lama. Ya. Jadi Apolos ini bukan pengajar sesat, saudara, hanya saja kurang lengkap. Nah, jadi kemungkinan bahwa waktu Aquila Priscilla mendengarkan Apolos mengajar dan berkhotbah, ya, saudara, mereka menemukan potensi yang besar di dalam diri Apolos. Tapi ajarannya kurang lengkap. Nah, mereka tidak langsung menegur Apolos di depan umum, tetapi membawanya ke rumah mereka, mengajarkan doktrin-doktrin Kristen untuk memperlengkapi pemahaman Apolos. Berarti Aquila dan Priscilla punya pemahaman yang cukup mumpuni di dalam kitab suci ataupun doktrin yang benar. Dan terbukti pelayanan mereka itu sangat efektif, ya, itu berbuah. Karena kemudian Apolos bisa mengajar dengan lebih baik. Saya percaya bahwa seperti jemaat mula-mula, Aquila Priscilla ini bertekun di dalam pengajaran Rasul. Dan bukan hanya untuk mengisi pengetahuan mereka, tetapi bahwa melalui pengenalan akan firman, mereka itu bertumbuh. Sehingga mereka punya visi yang sama dan sehati melakukan pelayanan bagi Tuhan. Jadi saudara, ini sangat penting sekali. Pelayanan mereka, kesatuan hati mereka itu keluar ya atau ekspresi dari relasi mereka dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Ini satu prinsip yang penting. So, kalau kita semakin bergaul dengan firman, saudara, semakin kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Semakin kita tahu bahwa Tuhan ingin kita bermisi, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan rindu kita berbagian dalam tubuh Kristus, bekerja bagi Tuhan. Itu seharusnya menggerakkan waktu kita betul-betul mendalami firman Tuhan untuk kita bekerja bagi Tuhan. Saudara, mari kita berkaca dari keluarga Aquila dan Priscilla. Saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan keluarga kita? Saudara, ataukah kita hanya ingin terlibat seminimal mungkin dengan pekerjaan Tuhan? Saudara, sejauh mana keluarga kita mendukung pelayanan kepada Allah? So, berkaca dari Aquila dan Priscilla, hal ini bergantung kepada seberapa kuat kesehatian antara suami dan istri untuk melayani Tuhan. Seberapa banyak keluarga Kristen yang tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena pasangannya atau keluarganya yang tidak mendukung, tidak sehati, tidak sevisi. Kenapa begitu, saudara? Ya, oleh karena melayani itu berarti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ya, entah itu waktu, entah itu tenaga, perhatian, atau uang. Ada yang harus dikorbankan. So, demi suatu pekerjaan Tuhan, mungkin ya ada jemaat tertentu digerakkan untuk memberikan persembahan. Tapi bagaimana kalau pasangannya tidak setuju?
Dan ada yang seperti itu bukan? Ya, nggak salah kamu mau kasih persembahan untuk kebutuhan keluarga saja kita pas-pasan, masa kita masih harus persepuluhan? Saudara, kadang-kadang ada anak remaja atau pemuda menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Saudara, justru yang nggak setuju siapa? Kadang-kadang orang tuanya. Bahkan padahal orang tuanya sudah Kristen, tidak selalu mendukung. Kok bisa? Sudah sekolah tinggi-tinggi, ya, papa mama habiskan uang berapa banyak, masa cuma jadi hamba Tuhan? Bagaimana masa depannya nanti? Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, supaya dalam keluarga kita, terutama suami dan istri, kita betul-betul sehati mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai keluarga kita seperti keluarga Lot. Kalau sudah ingat ya, bagaimana Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Kenapa dia pilih kota itu? Karena kehidupan yang lebih nyaman. Ya, kotanya itu makmur, meskipun masyarakatnya sangat berdosa. Sampai ketika Tuhan bermaksud menghancurkan Sodom dan Gomora yang bejat itu, Lot diperintahkan untuk melarikan diri beserta dengan keluarganya supaya tidak ikut dibinasakan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Istri Lot itu tidak sehati. Dia ternyata masih mencintai harta miliknya, kehidupannya di kota Sodom dan Gomora, dan dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Mungkin kalau kita mengutamakan harta, kekayaan, kenyamanan, kita tidak jadi tiang garam sih. Tapi saudara, ini menjadi peringatan betapa Tuhan tidak suka kalau kita berkeluarga hanya mengejar kesuksesan, materi, kenyamanan, kenikmatan hidup. Wah, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana supaya anggota-anggota keluarga itu bisa sehati dan sevisi? Penting sekali untuk bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Maka saudara, apakah pengenalan firman Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita? Saudara, sebagai orang tua, ya, kita pasti berusaha mengajarkan anak-anak berbagai keterampilan untuk hidup. Ya, saya dengar anak saya masih SMP, teman-temannya diajarkan cara berinvestasi oleh orang tuanya. Wah, kita nggak ajarin itu ya, belum sampai situ. Ya, luar biasa, kita orang tua ajarkan berbagai cara supaya anak-anak kita bisa hidup sukses. Tetapi saudara, seberapa sering kita mengajarkan firman Tuhan? Saudara, sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah memerintahkan bangsa Israel menjadikan firman Tuhan itu yang paling utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maka mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Dengan cara inilah kita membentuk visi bagi keluarga kita. Tidak cukup kita hanya membawa anak-anak ikut sekolah minggu. Firman Tuhan harus lebih sering diajarkan. Suami istri harus lebih sering mendiskusikan firman dan menggumuli untuk menghidupinya. Saudara, apakah kita mau keluarga kita dipakai seperti Aquila dan Priscilla? Mari mohon supaya Tuhan tolong kita mengajarkan, menghidupi firman dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita bisa sehati, sevisi, bekerja giat bagi kemuliaan-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah hari ini menjadi ingat-ingatan buat kami. Firman Tuhan mengajar kami supaya kami boleh merenungkan kembali apa yang paling utama dalam keluarga kami. Tuhan, tolong kalau seringkali kami
punya ambisi-ambisi, punya keinginan-keinginan seperti keluarga Lot. Kami ingin hidup sukses materi, kami ingin hidup bahagia, meraih segala sesuatu dalam dunia ini. Dan kami hampir-hampir lupa siapa diri kami sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, orang-orang yang punya panggilan, tugas untuk bermisi. Dan Tuhan, kami hampir-hampir melupakan semua itu. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan pimpin kami, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan, kami boleh merenungkan, menggumulinya. Kami sungguh rindu firman Tuhan itu boleh menjadi pusat kehidupan keluarga kami, dan kami boleh ikut mendukung pekerjaan Tuhan, karena itulah yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.